Sementara saya berbicara, masih berdoa, mengakui dosa saya, menyampaikan permohonan saya. Dengar, ketika saya masih berbicara dalam doa. Malaikat Gabriel, yang saya lihat dalam penglihatan, penglihatan apa? Halo. Penglihatan apa? Karena kita baru memulai pasal 9 dan tidak ada penglihatan dalam pasal 9. Malaikat yang saya lihat dalam penglihatan. Penglihatan apa? Pasal 8. Itulah penglihatan yang dia terima sebelumnya. Berdoa. Gabriel yang saya lihat dalam penglihatan, mengacu pada pasal 8. Terbang dengan cepat, dan mencapai saya pada saat persembahan di sore hari, itu adalah 3 sore. Dan berkata, "Oh Daniel, aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti." Memahami apa? Kata-kata dari pasal 8, berakhir dengan ini, saya tidak mengerti penglihatan ini. Sekarang dia datang untuk membantu saya memahami penglihatan itu. Baik, mari kita berhenti membahas kata terbang dengan cepat. Tidak ada yang berlebihan. Kita berbicara sedikit, 2 malam yang lalu tentang hal itu di Kamis malam, di seminar Wahyu. Di mana surga? Di mana surga? Apakah Anda tahu di mana surga? Kata di sini, dalam bahasa Ibrani tidak mengacu pada apa yang kita lihat. Aku melihat seekor burung terbang ke surga. Dan tidak merujuk ke tata surya kita. Sepertinya dari terjemahannya karena ada kata yang berbeda untuk itu, yang mengacu pada galaksi. Saya tidak yakin, tidak mengatakan dengan pasti, tetapi ini tampaknya. Ini mengacu pada galaksi. Jadi di mana surga? Di mana surga? Paulus berkata, dan saya tidak mengatakan kepada Anda di mana itu. Paulus mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan di langit ketiga. Dan dia melihat surga. Jika kita mengambil kata galaksi, dia mungkin berada di galaksi ketiga, atau di belakang galaksi ketiga. Sekali lagi, dengarkan baik-baik, saya tidak tahu di mana surga itu. Jangan katakan pendeta berkata bahwa surga ada di galaksi ketiga. Saya tidak tahu. Baik. Saya bahkan tidak yakin, saya mungkin benar-benar tertinggal, tetapi dengarkan baik-baik. Saya hanya ingin berasumsi bahwa surga berada di belakang galaksi ketiga. Saya ingin memberitahu Anda seberapa cepat malaikat itu terbang. Baik, itu maksud saya. Jika Anda pergi dari bumi ke ujung tata surya kita, dari ujung Bima Sakti, Anda bahkan tidak melihat bumi. Dan jika Anda pergi dari Bima Sakti, yang adalah galaksi kita, ke galaksi berikutnya, Andromeda, Anda tidak melihat bumi. Dan Anda bahkan tidak melihat tata surya. Anda hanya melihat Bima Sakti seperti titik dari Andromeda. Dan jika Anda pergi dari Andromeda ke Orion Nebula, yang adalah galaksi ketiga, Anda bahkan tidak melihat apapun yang terkait dengan bumi kita. Sangat jauh. Dan izinkan saya menjelaskan sedikit, jika kita tunjukkan. Dengarkan baik-baik. Melihat dari bumi, cahaya kecil itu adalah Orion Nebula, apakah Anda melihatnya? Dan semua titik itu bukan bintang saudara-saudara. Itu adalah galaksi yang lebih jauh dari Orion. Dan Anda pergi ke mereka dan mereka menjadi lebih besar, dan kemudian Anda melihat galaksi dan kemudian Anda masuk dan kemudian Anda melihat tata surya. Dan kemudian masuk dan melihat bintang-bintang dan kemudian Anda masuk dan melihat planet-planet. Ini gila. Jadi saya ingin memberi Anda formula ini. Jika Anda terbang dengan kecepatan cahaya, bukan dengan kecepatan Tuhan atau kecepatan malaikat. Dengan kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Itu 186.242 mil per detik. Teman-teman, Orion berjarak 1.400 tahun cahaya dari kita. Tetapi jika Anda terbang dengan kecepatan 186.000 mil per detik, itu sama dengan 671 juta mil per jam. Itu cepat, bukan? Saya yang melakukan perhitungan, jika saya melakukan kesalahan, saya tidak peduli. Maksud saya jika sedikit ke kiri atau ke kanan, siapa yang peduli? Maksud saya ketika Anda terbang dengan kecepatan itu, 186.000 mil per detik. Dan Anda baru saja terbang 186.000 mil. Ketika Anda terbang dengan kecepatan itu kecepatan cahaya, bukan kecepatan malaikat. Dan Anda terbang 1.400 tahun, siang dan malam terus-menerus. Kemudian Anda sampai ke Orion. Daniel mulai berdoa, dan sebelum dia selesai, seperti di Star Wars, seperti di film, Gabriel, aku ada di sini.
Anda bercanda. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Saudara-saudara, itulah betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Bukankah itu sesuatu? Ingatlah ketika Anda berdoa, ingatlah itu. Maukah kamu? Jadi saya ingin Anda untuk melihat slide berikutnya sebelum kita masuk ke pelajarannya. Itu adalah Orion. Apakah Anda melihat bahwa setiap kali mereka memotret Orion, warnanya berbeda? Mereka tidak berhasil mengambil dua gambar yang sama. Apakah Anda tahu itu? Apakah Anda melihat gambarnya, perubahan warnanya? Ini hanya beberapa gambar. Sekarang dengarkan baik-baik. Anda tahu apa yang di sana? Itu bukan Orion. Itu Bima Sakti. Dan dari Bima Sakti, di suatu tempat di bagian bawah ada sebuah kotak. Dan di sana tertulis, saya tidak tahu apakah Anda melihatnya, bukan planet kita, tetapi tata surya kita. Dari Bima Sakti, galaksi kita, Anda masih melihat tata surya kita seperti titik kecil. Bagaimana dengan planet kita? Bagaimana dengan Anda dan saya? Tidak ada apa-apanya. Saat kita melanjutkan, karena kita tidak punya waktu, saya ingin menyebutkan ini. Sekalipun alam semesta begitu luas, Tuhan sangat mencintai Anda dan saya. Sehingga Dia akan mengirim malaikat untuk memastikan Anda mendapatkan jawaban terbaik untuk doamu.